Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan membahas edukasi, ya, sedikit edukasi dari video-video saya sebelumnya yang membahas tentang Indra Kents, Doni Salmanan, kemudian Fakarich, yaitu apa sebenarnya afiliator dan sebenarnya apa sih pengertian dari afiliator itu. Dan kenapa banyak stigma negatif yang timbul di masyarakat pada saat kita menyebut afiliator. Kenapa bisa seperti itu? Nantikan sesaat lagi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi kepada sobat trader semua tentang apa itu afiliator, ya. Karena kenapa? Karena setiap kali saya mengatakan bahwa saya trading dan pada saat saya menyebarkan link atau misalnya saya menawarkan orang masuk ke broker tertentu, saya langsung dikatakan afiliator. Nah, apakah memang saya seorang afiliator? Ya benar, memang saya adalah seorang afiliator. Tetapi apakah senegatif itu pandangan Anda terhadap afiliator? Kenapa orang bisa berpandangan sangat negatif terhadap afiliator? Mari kita lihat, ya. Ini pengertian afiliator menurut Niaga Hoster, ya, Niaga Hoster. Mari kita lihat Niaga Hoster. Apa itu afiliator? Ya, menurut Niaga Hoster, ya, menurut Niaga Hoster, afiliator adalah sebutan untuk orang yang mengikuti program afiliasi. Ya, jadi afiliator adalah sebutan untuk orang yang mengikuti program afiliasi. Afiliasi sendiri merupakan program kerjasama suatu brand dengan orang lain yang nantinya memberikan imbalan berupa komisi. Ya, jadi dia bekerja sama dengan suatu brand yang nantinya memberikan imbalan berupa komisi. Ya, ingat, komisi bukan berarti mendapatkan seperti yang dikatakan bahwa apa yang dikatakan kasus-kasus sebelumnya bahwa kita mendapatkan dari kerugian orang lain, ya. Tidak seperti itu sebenarnya, ya. Hakikatnya sebenarnya afiliator itu tidak seperti itu. Cuma yang menjadi banyak stigma negatif di masyarakat itu karena seperti itu, bahwa ternyata Indra Kents atau Doni Salmanan maupun Fakarich itu mendapatkan 70% dari sebagian loss dari orang-orang, ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebagai afiliator, tugas Anda adalah mengajak orang untuk membeli produk milik brand yang program afiliasinya Anda ikuti, ya. Ya jelas, kalau kita mengajak orang, berarti kita mengajak orang untuk membeli produk yang kita tawarkan kepada orang lain. Besaran komisi ditentukan oleh brand yang menyelenggarakan afiliasi mulai dari beberapa persen saja hingga komisi 70% seperti program afiliasi Niaga Hoster, ya. 70% loh. Untuk mengajak orang mau membeli produk, Anda harus rajin mempromosikan produk dengan sosial media, bisa melalui berbagai konten online seperti postingan blog, media sosial, dan video di YouTube. Contohnya, Anda menulis ulasan di blog tentang keunggulan suatu produk dan mengajak pembaca untuk membelinya melalui link yang Anda cantumkan. Link tersebut berisi kode referral khusus yang Anda dapatkan setelah mendaftar program afiliasi. Jadi, pada saat Anda mempunyai link, ya, di mana link tersebut berisi kode referral yang khusus Anda daftarkan setelah Anda mendaftar program afiliasi, berarti Anda sudah sah sebagai seorang afiliator, ya, menurut pengertian dari website ini, ya, pengertian dari afiliator. Anda wajib menggunakan link tersebut agar terhitung sebagai penjualan yang berhasil dan mendapatkan komisi. Nah, itu dia arti afiliator yang perlu Anda pahami. Sekilas, pekerjaan afiliator memang mirip dengan apa yang dilakukan seorang influencer. Agak mirip, ya. Keduanya sama-sama memasarkan produk atau layanan milik suatu brand, tetapi keduanya sebenarnya merupakan profesi yang berbeda, ya. Mari kita lihat, apakah perbedaan antara afiliator dengan influencer? Ada beberapa hal yang membedakan influencer dengan afiliator. Yang pertama, influencer dipilih oleh brand untuk mempromosikan produknya, sedangkan afiliator mendaftar secara mandiri pada suatu program afiliasi. Jadi beda di situ. Influencer dipilih sendiri oleh brand, sedangkan afiliator itu mendaftar secara mandiri
Ya, dia mendaftar secara mandiri kepada suatu perusahaan untuk memasarkan produknya. Jadi secara kasarnya saya daftar sebagai marketingnya, seperti itu, marketing dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, penghasilan influencer berasal dari bayaran dengan jumlah yang disepakati dengan brand. Sedangkan afiliator itu pendapatannya berupa komisi dari setiap penjualan produk yang berhasil dilakukan. Ya, jadi agak berbeda, walaupun mungkin influencer itu ada kontrak tertentu di mana kalau misalnya ada kontrak persentase, ya itu tergantung dari perjanjian kontrak ya. Jadi influencer juga bisa bertindak sebagai afiliator ya. Kemudian yang ketiga, influencer mendapatkan bayaran sebelum membuat konten promosi yang disetujui dengan brand. Sementara itu, afiliator mendapatkan komisi setelah mempromosikan dan berhasil menjual produk. Ya. Jadi influencer mendapatkan bayaran sebelum membuat konten yang disetujui. Jadi sebelum dia membuat, dia sudah mendapatkan bayaran ya, menurut pengertian dari website ini ya, Niaga Hoster. Sementara itu, afiliator mendapatkan komisi setelah mempromosikan dan berhasil. Jadi setelah berhasil, barulah dia mendapatkan bayaran. Seperti itu. Keempat, tugas influencer selesai setelah membuat konten pemasaran untuk brand pada periode tertentu sesuai ketentuan kerjasama. Sedangkan afiliator bisa terus menjual produk sesuai dengan keinginan selama tidak melanggar ketentuan program. Dengan mengetahui perbedaan tersebut, Anda tentu bisa menebak apa keuntungan menjadi afiliator, ya. Ya, tentu saja di sini dia katakan keuntungan menjadi afiliator ya, tetapi bukan dalam konotasi yang negatif ya. Karena apa? Banyak sekali pada saat orang sangat antipati begitu kita menyebut kata afiliator, banyak sekali orang yang sangat langsung menjadi antipati terhadap kata afiliator. Mudah-mudahan dengan video ini bisa lebih mencerahkan masyarakat ya. Sebenarnya apa sih pengertian dari afiliator itu? Apakah kita harus berpikir negatif pada saat orang menyebut afiliator? Tentu saja tidak. Karena afiliator itu tidak selamanya jelek ya. Ada juga afiliator yang baik ya. Oke, mari kita lihat. Apa saja keuntungan menjadi afiliator? Ya, pertama memiliki penghasilan pasif ya. Kemudian tidak memerlukan modal besar karena dia cuma modal cuap-cuap ya, menawarkan kepada orang produknya, itu pada saat orang beli dia sudah dapat uang. Bisa bekerja dimanapun dan kapan saja ya. Kemudian yang keempat, tidak terbatas pada satu program afiliasi ya. Oke. Kemudian kita lanjut di website yang selanjutnya, yaitu www.kelas.pintar ya. Pengertian dari afiliator saya ambil dari beberapa sumber supaya Anda betul-betul bisa tercerahkan ya. Anda betul-betul bisa memahami pengertian dari afiliator sendiri ya. Kita lihat afiliator. Mencuatnya berita Crazy Rich Indonesia yang terseret kasus afiliator binary option hangat menjadi buah bibir belakangan ini. Tapi tahukah kamu apa itu afiliator? Afiliator berasal dari kata afiliasi ya. Berasal dari kata afiliasi. Di mana ini merupakan salah satu cara mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan sosialisasi yang secara terarah dilakukan individu, badan usaha, atau organisasi, dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. Jadi dilakukan oleh individu bisa, oleh badan usaha bisa, ataupun organisasi di mana kedua belah pihak itu mendapatkan keuntungan ya. Afiliator berasal dari kata afiliasi. Nah, kalau kita buka Kamus Bahasa Indonesia ya, pada saat Kamus Besar KBBI, saya cari setengah mati kata afiliator tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi saya banyak sumber ya, makanya saya membuka banyak sumber ya. Karena sumber saya dari Niaga Hoster, kemudian yang kedua tadi dari Kelas Pintar ya. Pada saat saya membuka kata afiliasi ya, ternyata afiliator tidak ada, tetapi afiliasi ada. Mari kita lihat afiliasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Afiliasi adalah pertalian sebagai anggota atau cabang perhubungan. Beberapa universitas di negeri ini mempunyai afiliasi dengan universitas atau perguruan tinggi di luar negeri. Yang kedua, bentuk kerjasama antara dua lembaga pendidikan. Biasanya yang satu lebih besar daripada yang lain, tetapi masing-masing berdiri sendiri. Bantuan yang diberikan oleh lembaga yang lebih besar dalam bentuk personel, peralatan, dan fasilitas pendidikan. Dan kita lihat berafiliasi.
Apa itu berafiliasi? Mempunyai pertalian dan berhubungan sebagai anggota atau cabang. Jadi berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berafiliasi ya, itu berdasarkan, ini sudah berdasarkan KBBI, yaitu berafiliasi yaitu mempunyai pertalian dan berhubungan sebagai anggota. Ya, mempunyai pertalian dan berhubungan sebagai anggota atau cabang. Dengan kata lain apa? Berarti afiliator itu adalah orang yang berafiliasi, ya. Di mana berafiliasi itu mempunyai pertalian atau berhubungan sebagai anggota atau cabang. Berarti afiliator adalah orang yang berafiliasi atau orang yang mempunyai pertalian dan berhubungan sebagai anggota. Ya, itu namanya afiliator. Oke. Kemudian kita cek lagi afiliasi berdasarkan Wikipedia, ya. Pada saat Wikipedia saya cek afiliator juga tidak ada, tetapi di sini ada kata afiliasi, ya. Afiliasi merupakan salah satu cara mengembangkan bisnis dengan cara memanfaatkan sosialisasi yang secara terarah dilakukan oleh individu, badan usaha atau organisasi, dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati bersama. Ini menurut Wikipedia, ya. Jadi sudah sangat jelas ya arti kata afiliator di sini. Kita lanjut untuk kelas pintar. Mencuatnya berita Crazy Rich Indonesia yang terseret kasus afiliator binary option hangat menjadi buah bibir belakangan ini. Tapi tahukah kamu apa itu afiliator? Afiliator itu berasal dari kata afiliasi, di mana ini merupakan salah satu cara mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan sosialisasi yang secara terarah dilakukan oleh individu, badan usaha, atau organisasi, dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam dunia bisnis, menjadi afiliator adalah salah satu cara memperoleh pendapatan yang makin banyak digandrungi masyarakat, terutama anak muda. Sebagian orang memanfaatkannya sebagai sampingan, sedangkan sebagian lainnya memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan utama karena hasil yang cukup menjanjikan. Apa sih afiliator itu? Secara sederhana, afiliator adalah sebutan bagi mereka yang melakoni program afiliasi. Jadi secara sederhana, afiliator adalah orang yang melakoni program afiliasi, yakni sebuah konsep kemitraan bisnis dengan imbalan berupa komisi. Jadi bagi orang yang mengikuti program afiliasi, sama halnya mengambil kesempatan yang baik untuk menambah pendapatan dengan modal minim. Selain itu, kebanyakan aturan kerja sama program afiliasi tidaklah terlalu ketat sehingga tidak terlalu membebani, juga mengikat. Menjadi afiliator adalah sebuah peran yang menguntungkan, tetapi tetap memerlukan usaha seperti kreativitas dan kegigihan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ya, kurang lebih sama keuntungannya tadi adalah penghasilan pasif, jam kerja fleksibel, dan modal minim. Ya. Kemudian kita lihat lagi satu sumber lagi, yaitu dari Acceleran.co.id, ya. Acceleran.co.id. Perbedaan afiliator dan influencer. Jadi kita lihat Acceleran dari gambar ini, apa itu afiliator? Ya, kita lihat di gambar yang ada di sini. Apa itu afiliator? Afiliator adalah orang yang bekerja sama dengan sebuah brand untuk mempromosikan suatu produk dan mendapatkan keuntungan dari penjualan produk tersebut. Ya. Oke. Apakah perbedaan afiliator dan influencer? Dalam digital marketing, influencer marketing pun jadi bagian yang makin tak terpisahkan. Ya. Oke, dari sekian ilustrasi di atas dapat terlihat bahwa perbedaan utama influencer dan afiliator adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran afiliator adalah berdasarkan komisi penjualan, sedangkan pembayaran influencer sesuai rate card yang ditetapkan dan disetujui kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, pembayaran afiliator biasanya diberikan setelah adanya produk yang berhasil terjual. Sedangkan pembayaran influencer biasanya diberikan di awal, ya, biasanya diberikan di awal. Walaupun banyak influencer yang juga sebagai seorang afiliator. Yang ketiga, afiliator wajib harus mampu membuat penjualan, sedangkan influencer hanya sebatas hingga mempromosikan. Potensi dan keuntungan menjadi afiliator ya kurang lebih sama, penghasilan pasif, jam kerja fleksibel, modal minim, ya. Oke. Itulah tadi
beberapa sumber dari saya, ya, beberapa sumber yang saya dapatkan tentang apa itu pengertian afiliator. Nah, bagaimana tanggapan saya terhadap dunia trading? Jadi seperti ini. Jadi dalam dunia trading, ya, pada saat kita memasarkan suatu broker tertentu kepada orang lain, ya, entah itu broker lokal ataupun broker luar, maka kita sudah pasti merupakan afiliator. Kalau dalam dunia trading itu namanya IB, ya. Apa itu IB? IB itu singkatan dari Introducing Broker, ya. Apa itu Introducing Broker? Ya, tidak ada bedanya dengan afiliator. Apakah saya seorang afiliator? Yes, saya adalah seorang afiliator. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, afiliator itu adalah orang yang berafiliasi dengan suatu perusahaan. Apakah saya seorang afiliator? Yes, saya adalah seorang afiliator. Dari sekian banyak video saya, ya, saya sering menyertakan link. Nah, apakah link tersebut itu merupakan link afiliasi? Yes, link tersebut itu merupakan link afiliasi. Ya, jadi apakah saya seorang afiliator? Ya, saya adalah seorang afiliator. Nah, saya afiliator di semua broker yang saya sampaikan sebelumnya. Apakah saya mengajak orang untuk masuk ke broker tersebut? Tidak. Ya, ingat itu, saya adalah seorang afiliator karena saya terafiliasi dengan suatu perusahaan tertentu. Apakah saya mengajak orang untuk masuk ke broker tersebut? Tentu saja tidak. Pilihan untuk masuk ke broker itu ada di tangan kalian. Lantas, apakah kalau tidak mengajak orang berarti bukan afiliator? Ya, kembali lagi ke definisi yang tadi, pengertian yang tadi, bahwa afiliator itu adalah orang yang terafiliasi dengan suatu perusahaan, di mana orang tersebut kalau dia memiliki link afiliasi berarti dia sudah fix merupakan seorang afiliator. Ya, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan Anda semua. Jadi kalau misalnya orang bertanya, apa pekerjaan kamu? Saya adalah seorang afiliator. Apakah ada yang salah dengan afiliator? Terkadang saya pun di beberapa orang pun menanyakan bahwa saya adalah seorang afiliator Monex. Ada yang salah dengan Monex? Monex itu adalah merupakan broker lokal asli Bapepti. Apakah ada yang salah kalau saya afiliator Monex? Padahal Monex itu memiliki izin resmi, ya. Oke. Dan ada beberapa broker luar, ya, yang selama ini saya promosikan, itu juga saya mempunyai linknya, ya. Dan sampai saat ini untuk hukum di Indonesia mengenai afiliator itu sampai detik ini pun masih abu-abu. Kenapa? Karena masih sangat-sangat banyak sekali, ya, terutama kita berbicara terutama broker forex, ya, bukan binomo. Karena kalau binomo, ya, menurut pandangan saya, binomo itu adalah judi, ya, dan sudah ditetapkan oleh MUI atau NU kalau nggak salah, itu binomo adalah platform judi. Nah, berarti kalau misalnya saya memasarkan binomo, berarti saya memasarkan judi kepada orang lain. Apabila saya adalah afiliator binomo, berarti saya adalah afiliator dari sebuah platform judi, ya, dan saya memasarkan judi kepada orang lain. Dan apakah saya melanggar? Tentu saja saya melanggar. Kenapa? Karena judi di Indonesia itu adalah ilegal atau tidak diperbolehkan. Nah, kenapa saya katakan broker forex ini abu-abu? Karena seperti ini. Pada saat saya memasarkan suatu broker, orang mengatakan, "Oh, lu afiliator." Padahal misalnya saya memasarkan suatu broker, anggaplah let's say Monex, ya. Apakah ada yang salah kalau saya mengatakan saya afiliator Monex? Tentu saja tidak ada yang salah. Karena Monex pun sendiri mempunyai fasilitas untuk mendapatkan link. Pada saat Anda klik di Anda mendaftar di client area dan Anda mendaftar sebagai afiliator, maka dia langsung akan memberikan link kepada kita. Apakah ada yang salah jika saya mengatakan saya afiliator Monex? Apakah ada yang salah? Nah, itu saya katakan bahwa bisnis afiliator, ya,
terutama untuk trading forex di Indonesia ini sampai sekarang ini masih abu-abu. Dan menurut saya sangat sulit untuk bisa ditetapkan. Kenapa? Karena begini, Indra Kents itu dia adalah afiliator tetapi merupakan afiliator judi. Dan dia itu kenapa dia dikenakan pasal itu? Karena dia mengajak orang, dan saya nggak tahu, mungkin bahasa-bahasanya mungkin tidak disukai oleh banyak orang karena ada bahasa kata murah banget dan sebagainya. Dan dia itu membuka kelas yang artinya untuk mengarahkan orang supaya trading, ya, kurang lebih seperti itu. Cuma saya no comment mengenai hukum di Indonesia, ya, tetapi saya ingin menjelaskan kepada Anda semua supaya stigma masyarakat terhadap kata afiliator itu tidak negatif, ya. Saya sebelum trading, saya pernah kerja di agen asuransi, ya. Agen asuransi, katakanlah saya pernah kerja di agen asuransi, beberapa agen asuransi seperti Allianz atau IA. Ya, kita katakanlah Allianz, ya. Saya adalah agen asuransi Allianz, ya. Apakah saya afiliator? Yes, saya adalah afiliator Allianz. Karena apa? Karena agen, saya agen asuransi. Apakah agen asuransi itu merupakan afiliator? Yes, karena agen asuransi itu memasarkan produk Allianz. Ingat, afiliator tadi terafiliasi dengan suatu perusahaan tertentu. Pada saat saya memasarkan Allianz, apakah saya afiliator Allianz? Yes, pada saat saya memasarkan Allianz, saya adalah afiliator dari Allianz. Nah, kenapa orang mengatakan, oh, afiliator itu berarti mengambil untung dari orang? Nah, sekarang begini, bisnis apa yang tidak mengambil untung? Untuk apa orang memasarkan produk jika orang tidak mengambil untung? Nah, timbul bahasa lain lagi. Dia mengambil untung dari kerugiannya orang. Nah, sekarang begini, saya pernah menjadi agen asuransi. Saya memasarkan, misalnya anggaplah saya memasarkan Allianz kepada orang lain, ya. Saya sebut merek saja, Allianz. Misalnya Allianz atau Prudential atau IA. Apakah pada saat saya memasarkan saya seorang afiliator? Yes, saya seorang afiliator. Apakah pada saat saya memasarkan produk asuransi tersebut, nasabah tidak mengalami kerugian? Apakah produk asuransi yang saya pasarkan itu tidak mengandung resiko? Nah, ingat, saya pernah kerja lama di asuransi, ya, pernah lama, ya, dan walaupun mungkin stagnan karena memang passion saya bukan di asuransi tetapi di training, ya, tetapi paling tidak saya mengerti betul bagaimana prinsip kerja dari asuransi. Pada saat Anda masuk suatu asuransi, masuk premi, anggaplah preminya misalnya 10 juta, dan bulan depan Anda mau tarik uang Anda, tentu saja uang Anda itu sudah bukan lagi 10 juta, ya. Tentu saja uang Anda itu sudah jauh berkurang, bahkan bisa menjadi 80% atau bahkan 50% lebih rendah daripada yang Anda simpan. Ingat itu, Anda masuk asuransi pertama kali 100 juta, kemudian Anda masuk ke suatu asuransi, anggaplah Allianz, kemudian bulan depannya Anda mau tarik. Itu jelas tidak mungkin Anda bisa tarik tetap dengan jumlah 100 juta. Kemana uangnya? Ya, uangnya lari ke afiliator, ke agen asuransinya, ke afiliator. Apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah dengan itu. Karena memang afiliator itu mendapatkan keuntungan dari penjualan produk. Sekarang, kalau saya adalah seorang marketing, anggaplah marketing BCA. Saya menawarkan produk-produk BCA. Saya pergi ke rumah nasabah, kemudian saya menawarkan produk BCA. Apakah saya afiliator? Ya, saya adalah afiliator. Kenapa? Karena saya terafiliasi dengan BCA. Jadi saya menawarkan produk-produk BCA. Apakah ada yang salah dengan afiliator? Tidak ada yang salah dengan afiliator. Berdasarkan definisi tadi, apalagi Kamus Besar Bahasa Indonesia, afiliator itu adalah orang yang terafiliasi dengan suatu lembaga atau perusahaan. Tidak ada yang salah dengan afiliator. Tidak mengatakan bahwa afiliator itu kejam apa semua, tidak ada satupun yang salah dengan itu. Jadi mudah-mudahan saya di sini greget juga, ya, karena ada beberapa yang posting kemarin, ya, ada beberapa yang DM setelah saya memposting tentang Fakarich, Doni Salmanan dan Indra Kents bahwa
image afiliator itu sangat-sangat negatif ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apakah saya seorang afiliator? Ya, saya seorang afiliator. Afiliator apa? Saya adalah afiliator Monex. Ya, apakah ada yang salah dengan afiliator Monex? Monex sendiri menyediakan platform untuk kita bisa mendaftar sebagai afiliatornya. Apakah ada yang salah dengan itu? Kenapa orang selalu antipati sekali dengan kata afiliator? Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena memang korbannya sudah sangat banyak ya, sehingga orang sangat-sangat antipati ya, apalagi dari kasus Indra Kents, Doni Salmanan. Tetapi mudah-mudahan masyarakat bisa tercerahkan dengan ini ya. Karena apa? Karena tidak semua afiliator itu jelek ya, tidak semua afiliator itu jelek. Ada memang afiliator yang memang benar-benar baik. Dan apakah afiliator memang mengambil keuntungan dari orang lain? Ya jelas, semua bisnis afiliator pasti mengambil keuntungan. Kalau tidak mengambil keuntungan, ya untuk apa orang jadi afiliator? Apakah agen asuransi merupakan afiliator? Yes, agen asuransi itu juga merupakan afiliator. Apakah marketing bank, sales bank yang menawarkan reksadana, deposito itu merupakan afiliator? Yes, sales bank yang menawarkan reksadana, ya, sukuk ataupun deposito itu juga adalah afiliator. Ya, jadi tidak ada satupun yang salah dengan kata afiliator. Tolonglah, mudah-mudahan kalian yang menonton video saya ini bisa membagikan kepada teman-teman yang lain supaya orang bisa tercerahkan ya, dan bisa menjadi positif dengan kata afiliator. Karena afiliator itu tidak selamanya jelek. Kalau misalnya dia afiliator binomo, ya itu baru jelek. Kenapa? Karena dia memasarkan binomo. Dia afiliator binomo itu jelek. Saya bisa mengatakan itu jelek. Karena binomo sudah jelas dikatakan sebagai platform judi. Berarti dia memasarkan produk judi kepada orang lain. Tetapi kalau dia afiliator BCA, apakah ada yang salah? Tentu saja tidak. Karena BCA itu resmi. Dia afiliator Allianz, apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah dengan afiliator Allianz. Karena Allianz juga resmi di bawah naungan OJK. Seperti itu. Mudah-mudahan video saya ini bisa tercerahkan, ya, bisa bermanfaat buat orang, dan silakan disebar buat orang-orang yang masih berpikiran jelek tentang afiliator. Mudah-mudahan bisa merubah pandangannya, ya, bisa merubah pandangannya bahwa afiliator itu tidak selamanya seperti itu. Oke, mudah-mudahan terima kasih sudah menonton video saya, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan seperti biasa, silakan tulis di kolom komentar jika ada broker yang Anda ingin saya review. Saya akan masuk ke broker tersebut dan mereviewnya secara mendetail. Oke, terima kasih dan salam pakar broker forex.